Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Randus Mujiono Wiryotinoyo MPD dan Dr. Reli Handayani SSMPD selaku dosen pengampu mata kuliah pragmatik. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Saya Jiwanda Agri Yusuf dengan NIM A1B120087 dan rekan saya Nadia Febrianti dengan NIM A1B120042. Pada video presentasi ini, kami akan membahas mengenai alur implikasi pragmatis dan strategi penguasaan implikatur percakapan. Langsung saja kita masuki pada materi yang pertama, yaitu mengenai alur implikasi pragmatis. Alur implikasi pragmatis menunjukkan bagaimana hubungan antara makna tuturan T yang berupa BL atau bentuk lingual dan makna implikasi IP. Alur itu bergerak dari P atau proposisi pada BL menuju P pada implikasi pragmatis yang mewujudkan IP melalui proses interpretasi. Ada banyak macam-macam alur implikasi pragmatis. Yang pertama, alur sebab akibat. Alur ini terbentuk dari hubungan makna pada BL dan makna pada implikasi pragmatis dengan posisi makna pada BL sebagai suatu sebab yang memunculkan makna pada implikasi pragmatis sebagai akibatnya. Contoh, dapat dilihat percakapan antara Ayah dan Asri. Ayah bertanya kepada Asri, "Cepatnya pulangnya." Lalu Asri menjawab, "Tahlilan di atas." Lalu Ayah bertanya lagi, "Tempat siapa?" Lalu Asri menjawab, "Entah, dekat Jerambah." Nah, bentuk pragmatis IP adalah menginformasikan fakta. Jadi SP yang dituturkan Asri dengan BL tahlilan di samping merupakan suatu sebab, sedangkan implikasi pragmatis yang menjadi tuturan Asri yaitu tidak ada pengajian yang merupakan suatu akibat dari sebab itu. Nah, yang kedua ini ada alur akibat sebab. Nah, alur implikasi ini terjadi dari hubungan antara BL sebagai akibat dan makna implikasi pragmatis sebagai sebabnya. Contohnya dapat dilihat antara percakapan antara Ayah, Ika, dan Asri. Ayah ini meminta tolong. Jadi, "Ayah, tolong ambilkan asbak," kata Ayah. Lalu Ika menjawab, "Dik Asri." Lalu Asri juga menjawab, "Mbak Ika." Nah, implikasi pada tuturan Ika yaitu adalah menolak. Yaitu Ika menolak perintah ayahnya untuk mengambilkan asbak. Akibatnya Ika memakai SP menyuruh, yaitu menyuruh Asri untuk melakukan perintah ayahnya mengambilkan asbak. Pada IP yang kedua itu, yaitu Asri, Mbak Ika, implikasi menolak dapat ditafsirkan ganda. Jadi penolakan dapat ditujukan kepada ayahnya atau kakaknya atau kedua-duanya. Jadi unsur paralinguistik kurang memperjelas akan hal tersebut. Itu ada alur analogis. Alur yang terjadi dari hubungan antara makna pada BL dan makna implikasi pragmatis yang sejajar atau analogis sifatnya. Nah, contohnya percakapan antara Ika dan Ayah ini. Ika, "Pak," lalu sambil melihat jam dinding. Lalu Ayah juga bertanya juga, menjawab, "Ada apa, Mbak?" Lalu Ika menjawab, "Mama sudah lama tidur." Lalu Ayah juga menjawab, "Mbak Ika tidur dulu ya, Bapak tidak pergi kemana-mana, Mbak Ika tidur dulu." Nah, dalam alur implikasi itu, agaknya baik Ika dan ayahnya menggunakan cara berpikir analogis. Jika ibu sudah tidur, lalu Ika dan ayahnya mestinya juga harus sudah tidur. Alur itu bergerak dari fenomena khusus, namanya menuju fenomena khusus pula, yakni diri Ika dan ayahnya.
Lalu yang keempat ada alur ironis. Alur implikasi yang terjadi dari hubungan antara makna pada BL dan makna implikasi pragmatis yang bertentangan atau terbalik maknanya. Contoh, pada percakapan antara Budi dan Ayah. Budi, matiin Pak. Lalu Ayah menjawab, oh maaf Dik, Papa nggak tahu. Atau Ayah nggak tahu. Lalu sambil menyalakan lampu kembali. Lalu Budi menjawab, kasih Pak. Dapat dilihat dari contoh itu, diketahui bahwa P pada SP menyuruh, yaitu Budi menyuruh ayahnya untuk mematikan lampu, yang didukung oleh BL matiin Pak. Berlawanan maknanya dengan P pada implikasi pragmatis menyuruh, yaitu Budi menyuruh ayahnya untuk menghidupkan lampu. Karena penarikan implikasi berorientasi pada pertentangan makna, maka alur implikasi demikian disebut alur ironis. Yang kelima ada alur kebiasaan. Alur kebiasaan ini adalah alur implikasi yang terjadi dari hubungan antara makna pada BL dengan makna pada implikasi pragmatis melalui interpretasi yang didasarkan pada adat kebiasaan atau tradisi tertentu dan suatu keluarga dalam suatu keluarga ataupun masyarakat. Contohnya itu dapat dilihat percakapan antara Ika dan Ayah. Tadi Pak Pos datang, kata Ika. Lalu Ayah menjawab mana? Lalu Ika menjawab lagi di atas buku. Lalu Ayah meminta tolong ambilkan. Lalu Ika menjawab, Mbak Ika ngantuk. Nah, dapat dilihat dari percakapan tadi, Ika menyampaikan IP, yaitu tadi Pak Pos datang, dengan implikasi pragmatis menginformasikan fakta. Implikasi itu ditarik berdasarkan kebiasaan bahwa jika tukang pos datang ke rumah membawa surat untuk ayah, jadi karena memahami IP anaknya, si ayah merespon dengan pertanyaan mana, yang selengkapnya berbunyi mana suratnya. Lalu selanjutnya ada alur normatif. Alur normatif ini alur implikasi yang terjadi oleh adanya hubungan antar makna pada BL dan makna pada implikasi pragmatis, dengan posisi makna pada implikasi pragmatis merupakan konsekuensi dari suatu norma yang berlaku dalam keluarga atau masyarakat. Contohnya percakapan antara Ibu dan Asri. Asri ngaji, jam berapa sekarang? Kata Ibu. Lalu Asri menjawab, ini malam minggu ye. Karena melihat anak masih asyik bermain di rumah, si ibu segera menyuruh mereka berangkat mengaji dengan menggunakan IP yang SP-nya bertanya. Si ibu lupa kalau malam itu adalah malam minggu. Lalu Asri merespon dengan IP yang SP-nya menegaskan hal tersebut. Jawaban Asri bertujuan menolak perintah ibunya berdasarkan suatu norma dengan cara mengarahkan pikiran ibunya kepada norma yang menjadi alasan pendekatan itu. Yang ketujuh ada alur geseran. Alur geseran ini adalah alur implikasi yang terjadi dari hubungan makna pada BL dan makna pada implikasi pragmatis yang keduanya masih berada dalam sebuah topik. Contohnya, contoh percakapannya yaitu Ika, obat nyamuknya masih ada ndak Pak? Lalu Ayah menjawab ada di lemari. Lalu Ika menjawab, Mbak Ika ngantuk mau bobok. Lalu Ayah juga menjawab, bobok lah. Ika mengucapkan IP, yaitu obat nyamuknya masih ada ndak Pak? Dengan SP bertanya, tujuan yang menjadi implikasi IP masih berada dalam satu topik dengan SP-nya, yaitu tentang obat nyamuk. Dari BL sampai ke IP hanya mengalami pergeseran P dan ilokusi, yaitu Ika bertanya kepada ayahnya bergeser ke Ika yang menyuruh ayahnya. Lalu alur yang terakhir, yaitu alur yang ke-8 adalah alur sifat. Alur sifat adalah alur implikasi pragmatis
IP yang terjadi dari hubungan antara makna BL dan makna pada implikasi pragmatis dengan posisi makna implikasi pragmatis yang merupakan salah satu sifat dan fenomena yang direferensikan oleh BL-nya. Contohnya dapat dilihat percakapan antara Ika, Asri, dan Ayah. Nah, Mbak Ika pernah mendapat hadiah makan kerupuk. Lalu Asri menjawab, "Mbak Ika cangoknya ya Pak." Asri bertanya kepada ayahnya. Lalu ayah menjawab, "Semuanya pinter." Lalu Ika menjawab, bertanya lagi, yaitu, "Suara dik Asri seperti gagak batu ya Pak." Nah, lalu ayah menjawab, "Tidak, semua anak Bapak baik dan pintar." Nah, Ika tidak menyangka adiknya akan memberikan respon negatif atas kalimatnya. Ika kurang senang mendengar respon adiknya hingga melontarkan IP, yaitu dengan maksud membalas pelecehan dari adiknya. IP-nya itu seperti, "Suara dik Asri seperti gagak batuk ya Pak." Nah, maksud hal itu yaitu membalas pelecehan dari adiknya, yaitu si Asri. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nadia Febrianti. Kepadanya saya persilakan. Saya Nadia Febrianti di NIM A1B1200042. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya sebelumnya. Materinya yaitu tentang strategi penguasaan implikatur percakapan. Apa itu strategi penguasaan IP? Strategi penguasaan IP adalah langkah-langkah kegiatan dengan cara yang dilakukan oleh anak dalam usahanya agar ia dapat menguasai IP dengan baik. Yang dimaksud menguasai IP ialah kemampuan memahami IP ke dalam tuturan yang didengar dan kemampuan mewujudkan IP ke dalam tuturan yang digunakan dalam percakapan untuk berkomunikasi. Ada 4 strategi penguasaan implikatur percakapan. Yang pertama yaitu strategi pelepasan. Anak sering mengikuti berbagai situasi ujar dalam kehidupan sehari-harinya beserta tuturan yang muncul untuk keperluan komunikasi. Sebagai contoh ada percakapan Ibu, Reni, dan Dodo. Ibu berkata, "Sudah siang Mbak, Adik." Kemudian Reni dan Dodo menjawab, "Iya Ma." Kemudian Ibu mengulangi lagi tuturannya dengan disertai alasan dan tujuan. "Sudah siang, tidur dulu, istirahat biar sehat, nanti sore boleh main lagi." Kemudian Reni dan Dodo menjawab, "Iya Ma." Anak memahami IP melalui masukan yang berupa tuturan langsung. Keseluruhan tuturan si ibu berupa 4 kalimat, "Sudah siang, tidur dulu, istirahat biar sehat, nanti sore boleh main lagi," yang disertai dengan situasi ujarnya dapat dipahami oleh anak. Pada waktu siang, setelah dari pagi melakukan kegiatan sekolah, anak-anak perlu tidur untuk beristirahat agar kondisi badannya tetap sehat. Yang kedua yaitu strategi pengembangan ilokusi. Ketika anak-anak masih bayi, mereka sering mengompol. Mulanya, tangisan bayi menandai bahwa anak itu kencing. Tetapi ketika anak sudah mulai bisa berbicara, mereka sering mengujarkan tuturan pis lalu berkembang menjadi pipis. Contohnya ada 3 percakapan antara Reni dan ayah. Percakapan pertama, "Pa, pipis." Kemudian ayahnya bilang, "Iya cepet sana." Reni bilang, "Sama papa." Dan percakapan kedua, "Pa, Mbak Reni pipis." "Ngompol," kata ayah. Reni menjawab, "Mau pipis." "Ya pipislah," kata ayah. Kemudian Reni menjawab lagi, "Anterin Pa." Kemudian percakapan ketiga, Reni bilang, "Pa, pipis Pa." "Ya sana." Ada lagi tuturan dari Reni, "Tidak berani Pa." Kemudian ayahnya bilang, "Sudah pagi kan?" Dan Reni bilang, "Gelap." Tuturan 1A, 2A, dan 2B dan kemudian 3A semuanya adalah tuturan bermuatan IP yang berasal dari tuturan singkat pipis ketika Reni masih bayi dulu.
IP lain yang berupa tuturan 1B, 3B, dan 3C, implikasi pragmatisnya Reni menyuruh ayahnya mengantarkan ke belakang, sebagaimana yang dieksplisitkan dengan tuturan langsung 3B, yaitu "ndak berani, Pah". Implikasi pragmatis itu merupakan hasil pemaknaan secara tidak langsung yang dirintis oleh orang tua atas tuturan pipis yang diujarkan Reni sejak Reni masih bayi. Tuturan itu berkembang dari SP berilokusi menyatakan kehendak menjadi SP yang berilokusi menyuruh atau mengajak. Kemudian yang ketiga ada strategi pembiasaan. Dalam kehidupan sehari-hari, anak selalu mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang ada di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat sekitarnya. Contohnya percakapan Ika dan ayah. "Obat nyamuknya masih ada enggak, Pak?" Kemudian ayah menjawab, "Ada di lemari." Ika menjawab lagi, "Mbak Ika ngantuk, mau bobok." Dan ayah menjawab, "Boboklah." Pada mulanya, IP "obat nyamuknya masih ada enggak, Pak?" hanya kalimat biasa yang diujarkan Ika untuk menanyakan obat nyamuk. Kemudian Ika menanyakan itu, begitupun seterusnya, sehingga pertanyaan itu menjadi kebiasaan dan dikuasai oleh Ika sebagai tuturan bermuatan IP dengan P implikasi ayahnya melakukan tindakan memasang obat nyamuk. Dan yang terakhir, strategi penalaran. Dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di dalam masyarakat, selain mengikuti berbagai kebiasaan, anak juga selalu belajar berpikir. Anak selalu belajar melakukan penalaran untuk sampai pada suatu kesimpulan dengan jalan menghubungkan premis satu dengan premis yang lain atau bergerak dari fenomena satu ke fenomena lain. Contohnya, ada Wira mengajak Mbah Putrinya ke Jambi. "Mbah Putri, pakaian Mbah disusun di tas Mama. Besok Mbah harus ikut Dik Wira ke Jambi." Kemudian si Mbah Putri, Wasima, menjawab, "Ya, nanti Mbah susun." Kemudian ada Kosiah, tetangga yang juga merupakan Mbah. Dia berkata, "Mbah juga ikut ya." Dan Wira menjawab, "Bisnya nggak muat lagi, Mbah." Tuturan bermakna "bisnya nggak muat lagi, Mbah" baru sekali diucapkan oleh Wira dan tidak ada orang yang mengajarinya. Bahkan kedua orang tuanya juga tidak mengajari tuturan tersebut. Dalam hal ini agaknya Wira menggunakan daya nalarnya. Ia mengajak Mbah Putrinya untuk ikut ke Jambi, tetapi ia tidak menginginkan Kosiah untuk ikut. Untuk menolak permintaan Kosiah, agaknya Wira tidak enak menyampaikannya secara langsung. Wira kemudian berpikir bahwa ia akan naik bis ke Jambi. Bis itu memuat orang. Kalau Kosiah ikut berarti akan menambah muatan bis yang dinaiki oleh Wira. Jika bis sudah penuh, tentu Kosiah tidak dapat naik bis itu. Dan jika Kosiah tidak dapat naik bis, pasti Kosiah tidak bisa ikut ke Jambi. Demikianlah agaknya penalaran yang terjadi dalam benak Wira. Baiklah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili rekan saya Nadia Febrianti memohon maaf apabila terdapat kesalahan selama memaparkan materi. Sekian dan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.